นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะเสวนาจะภารนังปันดิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังครมุตตมันติอิมัสสะธรรมปริยายัสสะสักกัจจังธัมโมโสตโพติkepada saudara sedama yang berbahagia, kesempatan hari ini ya, terima kasih sebelumnya memberikan kesempatan untuk memberikan nasihat dhamma untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan juga hari ini ya, Bante Sandili ya, sedang melihat dan mendengar kegiatan kita ini, masalahnya berpanjang dan kebijaksanaan semakin pendek. Kesalakahan semakin panjang, banyak maunya, tetapi berbagi semakin sedikit. Semakin lama emosi semakin besar, kesabarannya sedikit. Apalagi saat ini banyak pandangan salah daripada pandangan benar. Hari ini Bante memberikan satu pandangan. Dulu kebijaksanaan hilang kemana? Sekarang cari kebijaksanaan sulit, sangat sulit. Dulu pakai bijaksana cari uang masih ketemu. Sekarang sebijak-bijak pun cari uang saya nggak ketemu. Apalagi cari kedamaian, cari ketenangan, cari kebahagiaan lebih sulit daripada cari uang. Nah, tetapi juga kita tahu nggak, tikus masuk ke lubang. Umumnya tikus ada satu lubang lagi untuk bersiapkan diri. Kalau ada bahaya, ada musibah di lubangnya dia masuk, dia akan kabur yang lubang dipersiapkan. Lubang yang bersiapkan itu bukan satu enggak. Bante pernah. Ini maksudnya persiapkan dirinya. Banyak orang pikir tikus masuklah cuma satu lubang, lalu keluar lubang itu. Tidak. Apalagi yang ada tikus sekian banyak. Dulu Bante, sebelum jadi Bante, dulu kita suka cari tikus. Gimana cara? Dulu Bante nggak tahu ada lubang tumpus kemana-mana. Saya tidak tahu kebijaksanaan tikus juga ada buat jaga diri. Kalau ada mara bahaya tentang kehidupannya, diselamatkannya gimana? Ternyata kita pakai itu arang-arang, arang-arang, masuk ke lubang. Tentu kita kebakar. Arang-arang kan nggak keluar api. Arang-arang keluarnya asap. Kita pakai lubang bambu seperti pipa. Cium mau pingsan. Jadi asapnya masuk ke dalam supaya tikusnya kan nggak tahan di keluar, kita ditangkap. Ide kita. Nah, setelah masuk ke cium, asapnya masuk. Saya bingung. Satu masuk ke lubang ini, asap keluar lubang sana ada, lubang sini ada. Kok bisa keluar di sana sini? Oh, saya jadi paham. Akhirnya mau nggak mau, setiap kali yang ada keluar asap, kita tutup ulang. Kalau nggak tutup, kabur di sana lah. Nah, ternyata
Benar. Binatang aja ada jalan keluar kalau ada mara bahaya. Bijaksanaan dari awal dan bersiapkan diri. Seperti pantai mau ke Bukit Tinggi, ke Pekanbaru, akan ada gua Cepang. Masuk gua Cepang, ternyata tumbusan di mana-mana ada juga. Bersiapkan diri. Nah kan, tidak bentok. Pantai yakin banget bahwa sekarang ayo kita, kalau ada mara bahaya apapun, bersiapkan jalan keluar secepatnya. Jangan kebingungan. Jangan kebingungan. Binatang aja tahu diri. Gimana cara keselamatan. Betul kan? Seperti lusa kecil. Rali dari macan. Dia tahu macan itu lebih cepat daripada lusa. Gimana tahu? Dia loncat ke air. Kan udah tahu macan sama air itu nggak bakal cepat. Nah, binatang ada udah belajar tentang keselamatan tertinggi. Nah, jadi sekarang balik lagi ke guru kebijak. Manusia punya guru kebijak. Guru kebijaknya ada di mana? Ada yang bilang di sekolah. Ada yang bilang dari orang pinter. Mungkin sekolah tertinggi S1, S2, S3. Seperti kemarin Pak ketemu dokter di Purwakarta. Boleh minta tolong sama kita. Boleh pegang tongkat. Berarti kakinya nggak kuat. Nah. Berarti artinya bukan selesai sekolah jadi dokter. Lalu tidak sakit dong. Sakit kan tidak ada pilihan. Jadi dokter dulu, lalu nggak akan sakit, bukan? Sebelum jadi dokter juga ada sakit. Sedang jadi dokter pun sakit. Walaupun setelah jadi dokter pun, saya yakin masih ada sakitnya. Nah, minta mendapatkan kami, para Bante di kebun. Bante, ini dokter ini sakit, gimana? Bagaimana cara Bante udah obatin dokter? Bante bukan dokter. Tekala-kala kita punya kebijaksanaan. Bijaksanaan itu milik dokter nggak? Untuk melenyapkan menderita. Betul nggak? Supaya pilih alat-alatnya. Seperti sekarang itu. Bante pakai mic. Dan tidak pakai mic, suara lebih besar pakai mic. Ini pakai secara bijak manusiaan. Bante kan kulit kan ya kulit sawo hitam, tambah aja cahaya lumayan dengan ini secara bijak sehari-hari. Kalau bukan bijak tidak dapat seperti ini kan. Nah, jadi sekarang itu manusiaan jangan lupa pintu bijaksanaan, jendela bijaksanaan. Seperti apa? Kapan muncul kebijaksanaan itu? Saat menderita. Sekarang menderita tidak? Sangat menderita. Kenapa nggak pakai senjata yang udah disiapkan dari karma baik kita? Dari karma baik kita senjata pertama, Sang Buddha. Itu namanya kebijaksanaan. Wujudnya apa? Wujudnya bijaksana itu adalah untuk tunggu muncul ke penderitaan. Kalau ada penderitaan di mana, muncul bijaksanaan di situ. Sehingga bisa diselesaikan, lenyapkan penderitaan itu. Lahir adalah duka. Cari obat. Di mana supaya duka itu melingan atau melenyapkan dari lahir. Contoh, kita mendengar anak kecil lahir menangis. Kalau tetangga mungkin sewaktu saat mendengar marah besar. Ibunya dengan anak lahir nangis sejak menit pertama. Tidak marah. Tidak marah. Kenapa? Ibu paham itu alami. Yang marah berarti tidak tahu itu suara alami. Betul kan? Dia juga dari lahir sudah ada masalah loh. Kebetulan juga ibu bijak.
Agi digendong. Gendong itu obat juga dia. Obat untuk anak nangis. Kebijaksanaan. Kok pakai terus selama. Kok tiba-tiba banyak orang yang ada masalah. Kok putus kebijaksanaan. Selama ini bijaksanaan semua. Lapa-lapa nggak apa-apa selesai. Muncul apa? Makan apa ya? Bahannya apa? Secepatnya. Supaya kelaparan itu ada harapan indah. Kalau mau makan siang, bukan siang lalu omong. Sebelum siangnya. Mau makan siang jam 12. Sebetulnya masak sejak jam 11. Bukan kebijaksanaan muncul siangnya. Nanti nggak kebulu. Sebab akibat. Kita akan tahu kalau telat makan bisa sakit. Mau nggak mau kebijaksanaan muncul. Otomatis kebijaksanaan itu kesadaran ternyata. Dan kesabaran itu manusia sekarang kok nggak begitu sabar. Tidak tahu hilang kemana kesabaran. Apapun matang lama-lama lebar. Sekarang itu kilesa matang lebar sekali. Loba matang banyak sekali virus. Betul kan? Emosi juga matang, emosi banyak yang marah-marah. Dan juga kebodohan. Banyak sekali kalau sudah matang kebodohan, aduh di mana-mana. Nah, sekarang kita renungkan dengan baik. Ayo kita pancangkan lagi kebijaksanaan itu. Bersiapkan diri, meratih diri untuk selamatkan diri. Musim kemarau. Tidak ada orang sebodoh taruh ember di lapangan supaya hujan datang akan dapat. Kalau tunggu air hujan, tunggu musim kemarau, lebih baik kali sumur. Kali sumur dengan taruh ember, tunggu musim hujan, lebih bijak mana? Lebih bijak kali sumur. Kan udah tahu. Dari langit nggak ada, dia pindah alamatnya ke bawah tanah. Hanya berapa meter. Ada yang dalaman, ada yang 10 meter, 6 meter, ada yang 100 meter. Tetap ada. Tetapi orang selalu tidak bijaksana mau yang gampang-gampang. Gimana caranya? Cari mata air. Omong di sini mata air di gunung. Seperti pantai mau kampangnya. Saya tunggu di sini, Pudameta, ini menteng, mata air di Sukabumi. Lama nggak kalau tarik mata air ke sini? Lama. Lebih baik gimana? Pakai bijaksanaan. Secepat gimana? Kali aja tanah di sini. Air juga. Betul kan? Nah itu secara bijaksanaan. Gimana cara melenyapkan menderita? Badan kita mau keselamatkan atau tidak? Ayo keselamatan. Yang penting-penting apa tuh? Tanah, air, api, dan angin. Tanah itu apa? Kita jaga, kita lawat tanah kita lewat makanan dengan baik. Makanan yang benar, itu namanya jaga tanah, lawat tanah di tubuh kita. Pakai bijaksanaan. Jangan makan nggak pakai bijak loh. Makanan juga harus pakai bijak. Ini makan lalu kolesterol tinggi nggak? Ini makan itu tambah mak nggak? Ini makan tambah luka nggak? Butuh pakai dari sekarang. Ini apa tahu nggak? Udah tahu. Saya kan kencing manis. Maunya apa tahu nggak? Yang manis. Minum juga yang manis. Makanan gue yang manis. Tanya, kamu nggak takut kan? Nggak takut, kenapa? Memang saya juga udah kencing manis. Kok jawab begitu sih? Bijaksanaan, betul nggak? Kalau sudah tahu itu, sudah punya kencing manis, kok jangan sampai manis-manis lagi dong, tidak bijak. Mulai dari situlah kita bijaksanaan semua bidang yang ada di tubuh kita, yang ada di batin kita. Makanan pun harus pakai bijak. Minum pun juga harus bijak. Pakaian pun juga bijak. Lingkungan pun juga harus bijak. Tidak ada saat apapun yang lebih baik daripada jadi kebijaksanaan. Dengan seperti mobil sama mobil, kangnya kecil, mau nggak mau. Coba sopir situ juga, sopir pokok aku handung duluan dia. Pikiran begitu.
Bijak nggak? Nggak bijak. Mau nggak mau stop dulu, mau nggak mau kasih kesempatan. Bijak. Minta maaf, maafkan, balasan minta damaian. Secara umum. Banyak apa tuh nggak? Minta damai, minta maafnya belum, maafkannya belum, mintanya damai. Salah kebijaksanaan. Coba kalau kita ada masalah, nanti diajarin umat, mau damai nggak? Mau, gimana caranya? Coba 3 macam doang. 1, siapa yang minta maaf duluan? Kedua, siapa yang maafkan? Kalau sudah minta maaf, maafkan. Ketiga, minta damai. Bukan damai dulu, minta maaf belum, maafkan belum, minta damai. Tidak bisa damai. Yang selama ini marah dulu, lalu belum dimaafkan, lalu minta damai, tidak dapat. Lebih bijak mana? Menang atau damai? Damai ketiga. Minta maaf pertama, maafkan yang kedua, damai ketiga. Supaya kita damai, supaya jadi persatuan lagi, gimana caranya? Lalu ada muncul kan kesadaran. Kesadaran itu adalah permohonan minta maaf. Minta maaf itu obat sebelum tercapai kedamaian. Bijak tidak kalau ada masalah. Kalau tidak bijak gimana? Orang bilang, harga diri kamu ada di mana? Nggak usah minta maaf, nggak usah. Pasti banyak begitu. Kalau secara kebijak, minta maaf. Secara tidak bijak, minta damai, nggak usah diminta maaf. Bukan, memang tangkanya naik ke lantai 2, memang ada tangkanya. Minta maaf, lalu dia maafkan atau tidak, kan ada jawaban nanti. Nanti barusan minta damai, yuk, karena sudah minta maaf, sudah maafkan, ayo kita bersatuan lagi. Itu secara kebijaksanaan supaya kita tidak munculkan melukai, tidak munculkan bermasalah bertambah-tambah. Hal ini tidak bermasalah. Tentang apa? Ya tentang hal ini damai. Karena tidak berbuat salah. Pikiran dijaga, ucapan dijaga, perbuatan dijaga. Hidup kita harus pegangan bijaksana duluan. Bijaksana duluan. Jangan marah duluan. Marah itu kenapa marah bisa panjang? Karena kita latihan marah bernyambung. Marah itu di-cut, dipotong, di-cut. Jangan berpanjang emosi. Haman pendek. Sampai nggak ada waktu. Malah nanti aja gitu. Ada nggak begitu? Ada nggak? Mau marah gini aja ya. Saya lapar. Malah lanjut besok aja lah. Makan dulu deh. Nah, boleh. Kalau bijak enak kok. Pate siling kok. Umat sedang berkumpul makan. Saya sudah tahu, oh si A sama ini omong kayak nggak. Aduh, tusuk banget bahasanya gitu loh. Pasti sebentar lagi juga salah paham. Sebentar lagi juga bahasanya kasar. Lama-lama juga omong kotor. Kadang pate dekat-dekat, pate alihkan bahasa. Gimana? Pate tanya urusan yang lain. Bijaksana sedip ke situ. Supaya lupa jangan ketemu lupa. Marah jangan ketemu marah. Bodoh jangan ketemu bodoh. Ada jalan tengah. Itu apa? Alihkan. Secara bijak. Akhirnya lupakan. Nah, ini secara bijak. Apalagi sekarang orang ekonomi begini. Aduh, bijaksana hilang langsung. Stres. Betul nggak? Gimana cara? Bagaimana cara kalau kita sering stres dan keadaan begini? Kita selalu patokkan lahirnya manusia susah. Kelaparan begini susah-susah tetap makan. Tetapi yang kita nggak boleh hilangkan adat manusia itu setidaknya kan jangan berbuat jahat, bertekad, bijak, jangan berbuat jahat, jangan bunuh diri, jangan stres, jangan setruk, jangan sampai terbatasan itu. Bijaksanaan dulu, damai dulu, minta maaf dulu, maafkan dulu. 3 sifat itu diulang-ulang. Minta maaf, maafkan damai, minta maaf, maafkan damai, minta maaf, maafkan damai. 3 itu penting. Sudah coba, bagus. Dalam keadaan sekarang. Tidak ada dhamma terlalu tinggi banget, nggak usah. Dhamma sehari-hari dulu. Minta maaf ya kalau ada apa. Maafkan kalau orang minta maaf sama kita. Ayo kita damai ke karma kan. Damai sama karma pikiran. Damai sama karma ucapan.
damai sama karma perbuatan setiap hari. Kalau kita pakai piring kotor cuci, pakai kotor cuci, piring itu kebahagia. Orang makan juga nggak sakit mulut. Jangan nanti aja makan cuma 1 kali, 2 kali pakai, 3 kali baru cuci. Jangan. Pikiran kita mau pakai, cuci. Sucikan hati dan pikiran. Setiap kali kita mau pakai pikiran, kita sucikan hati dan pikiran setiap kali. Takutnya kotor. Tulang aja kalau nggak di jalan, nggak di koyang-koyang, apa sih dokter bilang apa? Mengapuran. Karena nggak dipakai. Kalau pakai begini-begini seperti mobil backhoe kan enak, oily juga lancar. Mobil juga, kalau nggak jalan rusak, harus panasin. Milip, apalagi kebijaksanaan. Kalau seling pakai tajam daripada pisau. Tajam daripada pisau. Maka minta maaf, maafkan dan damai. Sekarang sudah harus beraja. Sekarang orang menderita sekali. Menderita karena apa? Banyak sekali musuh kepada diri sendiri. Bahwa pakai mana cara, saya banyak masalah. Masalahnya sebenarnya nggak banyak. Karena banyak karena kita diulang-ulang. Satu masalah ulang-ulang berapa kali-kali. Menjadi menyakit jadi. Menjadi menyakit. Nah, maka jadi hari ini kita bahas secara bijaksanaan. Hidup kembali lagi. Bijaksanaan itu mati suli. Jangan bodoh. Karena bodoh itu bukan harta manusia. Kebencian bukan harta manusia. Kemerkatan bukan harta manusia. Harta manusia itu adalah menjadi orang menjaga dilawat sati. Kesadaran saat waspada. Seperti kita percaya kesadaran. Kesadaran itu sama titik. Kalau pikiran bisa jadi micah titik. Hidup bersama. Dunia ini tanah berubah, air berubah, api berubah, angin berubah. Tubuh kita sedang berubah. Tebatin jangan. Biarin aja lah. Ikutin hukum alam kalau badannya. Lahir udah, tua juga nggak apa-apa, sakit juga nggak apa-apa, meninggal dunia pun tidak apa-apa. Karena wajah. Kalau namanya wajah itu bijak. Meninggal dunia tidak wajah itu pada meninggal dunia yang tidak bijak. Dengan seperti di berita. Apa itu? Ditalik tas. Perempuan ditahan tas. Malah pisaunya di tangan dipotong. Demi ambil tas. Aduh, harakat diri orang masa begitu kejam. Kalau cari uang beli baik-baik juga nggak ada cacat. Nanti yang akan datang, tahu nggak? Yang lakukan pun kalau lahir kembali lagi tangan dia juga sudah nggak ada. Nanti tahu nggak? Pengamis. Kalau tanya kasihan dia pengamis. Waduh, kadang-kadang. Kalau dia lihat di wajah dia sebelum dia bawa pisau dipotong tangan orang, dia lebih kejam daripada sekarang. Sekarangnya nggak sakit. Waktu dia potong tangan orang, ambil tas itu dia nggak sadar apa yang dia lakukan. Dulu dia lebih sadis daripada yang cacat sekarang jadi pengamis gimana? Orang tuh lihat yang lampau juga. Sekarang juga yang akan datang juga. Bijaksanaan ada nggak? Luar biasa. Tahu nggak luar biasa? Luar dari biasa. Menjadi aneh jadi. Mau ambil tas orang, potong tangan orang. Tas itu seperti sekarang juga dapat dari uang diri sendiri. Nggak sampai jahat, betul nggak? Itulah Bante bilang. Emosiku cepat begitu sih. Kalau tidak punya tas memang mati. Ya nggak makan yang mati, nggak bisa nafas yang mati. Orang nggak punya tas nggak mati kok. Betul nggak? Maka sekarang itu silanya ada di mana? Samadhi di mana? Dan juga kebijaksanaan di mana? Hilang kemana manusia kebijak? Hilang di mana orang yang mendidikkan ketenangan? Hilang di mana orang mendidikkan sila samadhi dan panya? Kok hilang di alam manusia? Jadi sekarang Bante pernah di kampung Bante
ada kecelakaan. Ada kecelakaan itu mobil 6 ban. Kecelakaan sama anak kecil. Sopinya udah menyalah, udahlah saya yang salah. Lem pelong. Ada dia sopinya duduk di warung di samping. Beli Pepsi, minum kopi santai, Pepsi. Dengan lalu ibunya datang, ketemu anak sudah meninggal dunia. Nah, pas saya lihat, saya pulang di sekolah, saat ibu gendong anak, ibu cerita begini, saat itu loh, 2 kata yang Pantai masih dengar di kuping Pantai. 1 kata, ibu bilang sama anak yang sudah nggak bernyawa, anakku, dengan ibu minta maaf, ya, tidak bisa dijaga, tidak bisa dilawat kamu sampai besar. Kemungkinan karma kita sampai sekarang, sampai di sini saja. 1 kata lagi yang ibu omong sama anak yang tidak bernyawa. Ibu bilang, terima kasih anakku, jadi teman ibu, walaupun hitung sementara, cuma 1,5 tahun, tidak apa-apa. Terima kasih ya, jadi teman ibu selama 1,5 tahun. Ada 2 kata. 1 minta maaf, tidak bisa dijaga, tidak bisa dilawat anak sampai besar. 1 lagi omong sama anak, terima kasih jadi temanin ibu, jadi anak sama ibu. Terima kasih ya, semoga kamu lahir di kandungan yang lebih baik lagi. Yang anehnya adalah tidak ada disebut saya marah sopinya. Ibu merenungkan karma ibu sama karma anaknya doang. Sopinya minum Pepsi santai di warung sebelah. Sopi masih duduk santai, masih minum Pepsi, senyum-senyum. Ibu sedikit pun tidak disebutkan Sopi itu sengaja bunuh anak lo. Emosi ke Sopi nggak ada. Berarti bijak atau bodoh? Ibu tidak mau dibunuh Sopi lagi. Ibu nggak mau melukai lagi. Ini udah cukup. Udah diterima. Udah minta maaf. Udah maafkan. Udah damai sama anak. Kalau Sopi urusan polisi. Nah kan? Ibu tidak berhak untuk tangkap sopir. Tapi polisi, dia bilang, itu kan dia kan tunggu polisi. Tapi ibu sama anak diselesaikan damaian. Secara anakku, ibu minta maaf. Ibu tidak bisa dijaga, tidak bisa membesar, dilawat kamu sampai membesar. Terima kasih anakku yang teman hidup lahir di kandungan ibu sampai jadi anak ibu, walaupun 1 minggu, 2 minggu, walaupun bulan, walaupun tahunan saja. Selesai damai di situ. Itulah Pantai Malasan, kebijak dan kebijak. Kapan pakai saat menderita ada. Kalau tidak ibu percaya hukum karma, aduh, pasti dipanggil papa mana, kakak mana, saudara, ngaca dia. Habisin ini anak aku mati, dia akan ikut mati. Bijak atau tidak? Ada polisi ditangkap 1 keluarga. Kenapa? Jahat. Kenapa? Membunuh orang. Jadi tidak bisa damai, tidak bisa dimaafkan, tidak bisa minta maaf secara kejahatan. Inilah hukum karma yang berfungsi saat ada bijak. Seperti kita ada kecelakaan dimanapun, utamakan Pantai selalu renungkan tentang apa? Karma berbuah. Kalau ada kilesa, ada lopa dosa moha, pasti ada tinggal laku hukum karma, pasti ada wipaka akibat karmanya. Mungkin yang lampau ada, sekarang juga ada. Itulah Pantai mohon kita pakai bijaksanaan. Jangan kala-kala itu jangan mesakitin hati orang. Sekarang itu banyak yang salah pahaman betul tentang corona, betul nggak? Saudara jadi bukan saudara, betul nggak? Nggak tahu siapa yang salah, nggak tahu ini sampai di mana.
Maka pada mohon kita kebijaksanaan hukum karma pegang dulu. Hukum alam loh, bukan hukum agama Buddha. Hukum karma itu hukum alam. Lahir, tua, sakit, meninggal dunia. Meninggal dunia. Itu hukum alam. Ada COVID, nggak ada COVID, meninggal dunia. Ada COVID, nggak ada COVID, sakit. COVID ada, nggak ada, tua. COVID ada, nggak ada, lahir lagi kok. Lahir lagi ketemu, walaupun tidak disebut nama COVID. Banyak orang meninggal dunia kanker, bukan COVID, meninggal dunia juga. Banyak kan tumor juga, meninggal dunia juga. Banyak yang enggak sakit perut, meninggal dunia juga. Sebab meninggal dunia itu banyak sekali bercabang-cabang. Maka Bante mohon kita sabar. Sabar, memaafkan, minta maaf sama diri sendiri. Jangan kurang bijak. Bijaksanaan itu semakin berpanjang. Tinggal di rumah, bijak di rumah. Tinggal di sekolah, bijak di sekolah. Tinggal di mobil, bijak di mobil. Pakai kebijaksanaan. Jangan pakai alat yang lain. Alat yang lain kadang-kadang ada di luar, kadang ada di dalam. Tapi kalau kesadaran, selalu ada. Setiap saat. Setiap saat. Kalau kita sehat badan, lingkungan juga sehat, hati juga baik, saya yakin deh. Betul kan? Kita jadi dapat kebebasan. Dapat kebebasan. Berarti dunia manusia Sang Buddha sudah kasih buku kitab suci tentang sila samadhi panya supaya jadi orang bijak. Sekarang kalau ada masalah, tidak ada orang saya ada masalah besar, di mana ada orang bodoh saya akan minta tolong. Enggak ada begitu. Saya sering ada masalah, saya meminta tolong sifat yang emosi, premalisme. Tidak. Kalau saya sering ada masalah minta tolong orang yang ada kemerkatan, mana orangnya mau minta tolong sama orang? Atau kalau saya sering ada masalah minta tolong sama orang yang sifatnya iri, sifat yang sombong, tambah jadi masalah. Dimanapun kalau ada masalah, aduh siapa yang punya kemampuan kebijaksanaan, pasti dia bisalah. Orangnya netral kok, orang nggak begitu marah, orang nggak begitu iri. Orang itu nggak terlalu bodoh. Nah, itu yang kita cari. Cari di mana? Sulit sekali. Lebih baik kita jadi bibitnya sendiri. Bersiapkan diri. Kenapa? Supaya kita nggak berkorban cari orang yang lebih bijak, tidak tahu tandanya pakai apa. Sendal, pakaian, mata, kulit, kuping. Aduh, mau jadi ciri-ciri orang bijaksana sulit ketemu. Ketemu orang yang baik, ucapan sopan santun aja susah. Gimana hatinya? Lebih kedalaman. Maka hari ini Bante mohon kita 3. Yang paling indah sekarang, minta maaf, maafkan, lalu kedamaian. Nah itu untuk hari Minggu yang kita sulit ketemu, tetapi juga tidak susah. Walaupun sulit tidak ketemu, tetapi kita juga tidak susah. Bahasa apa itu? Jauh di mata, dekat di dhamma. Dekat di hati. Jangan kecewa karena corona. Jadi nggak bisa ke wihara. Tidak. Dhamma udah praktekkan sehari. Dhamma yang lampau juga bagus. Dhamma sekarang juga indah. Yang kedatang juga lebih baik. Bukan dhamma sekarang bagus daripada dhamma sebelum tidak. Sebelumnya gue segunung kok stoknya. Pakai aja. Sila juga dari dulu juga ada. Pakai aja sila di rumah. Samadhi dulu juga ada samadhi aja di rumah. Panya juga kesadaran dulu juga ada. Panya kesadaran aja di rumah. Agama di mana-mana ada kok. Sedang sopir, sedang cuci piring, sedang makan, sedang pakaian mandi, pakai agama bisa. Seperti kita hidup. Agama di batin. Agama di batin kok, bukan agama di fisik. Nah kan, fisik itu kan bahannya dengan alat untuk berbuat baik saja fisiknya. Kalau agama sebenarnya itu tidak boleh berbuat jahat, banyak berbuat baik, sucikan hati dan pikiran. Semoga Anda sekalian jangan kehilangan sahabat kalyana mittata, jangan kehilangan sahabat tenang, jangan kehilangan sahabat silaya. Dunia ini sedang butuh orang yang miliki sila. Dunia ini sedang minta orang yang tenang.
Dunia ini sedang minta orang bijak. Dunia ini sedang pindah orang keluar dunia ini secara loba dosa moha. Itu jalan lebih cepat kematian. Banyak loba lebih cepat, banyak emosi juga lebih cepat. Apalagi kebodohan, usia lebih pendek. Maksudnya sampai sekarang banyak yang mau bunuh diri karena menjauh dengan orang bijak. Minta maaf, maafkan, damaian. Itu secaranya. Jangan merasa itu lebih baik meninggal dunia, bukan. Lebih baik itu lahir jadi manusia, bukan lebih baik meninggal dunia secepat, bukan. Tidak ada alasan miskin supaya kita bisa usia pendek. Tidak ada alasan kita nggak bahagia. Bahagia di mana-mana pun boleh, tidak apa-apa kok. Yang penting lingkungan udah tenang, sesuaikan aja lah, nggak apa-apa. Ya semoga umat kita di Wihara Dhamma Sukha dengan kangen Dhamma, praktek Dhamma ya. Kangen sila, praktek sila. Kangen bijak, mendengar Dhamma. Setiap malam dengar Dhamma supaya Dhamma masuk ke mimpi. Setelah bangun pagi juga sudah segar. Sudah segar dendang Dhamma dengan damaian, dengan memaafkan. Seolah udah minta maaf, sudah urusan badan terima. Urusan batin kasih jadi terima dan kasih. Jadi in-out jadi cepat. Lupa dosa mau dibuang, sila samaripannya diterima. Ya semoga hari ini hari yang terbaik. Dan juga pada pribadi terima kasih sudah lama nggak jumpa. Tetapi intinya jauh di mata, dekat di hati. Dan semoga Anda sekalian saudara sedama yang berbahagia. Bahagialah sekarang. Kita persiapkan diri. Apa terjadi ada sebab akibat. Apa terjadi pakai bijaksanaan supaya tidak ada menderita salah. Walaupun menderita tetapi tidak salah. Menderita benar itu bisa bantu oleh kebijaksanaan. Semoga kita tidak berbuat jahat tambah lagi. Semoga kita banyak berbuat kebajikan. Semoga kita sucikan hati dan pikiran sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Anumodhana sape sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.